Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kita Tahu. Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11. Kali ini kita masih akan membahas bab sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang belum menyimak materi sebelumnya, silahkan simak video PKN kelas 11 sebelumnya. Dan poin pembahasan kali ini yaitu dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Selamat menyimak, semoga dapat bermanfaat dalam setiap pembelajaran. Karena itu semua merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang harus disyukuri dengan cara meningkatkan kualitas belajar secara terus-menerus. Kompetensi dasar pada pembahasan ini masih sama dengan pembahasan sebelumnya. Kita langsung saja ke pembahasannya. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Nah, hal itu telah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. Nah, apa sebenarnya demokrasi Pancasila itu? Pada hakikatnya, demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait oleh antara satu sila dan sila yang lainnya, bulat dan utuh ya. Hal tersebut senada dengan yang diungkap oleh Notonegoro yang menyatakan demokrasi Pancasila merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu di sini ada yang A, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam penyelenggaraan kenegaraan RI harus taat asas konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya demokrasi dengan kecerdasan. Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan nasional, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Nah, dan yang ketiga yaitu demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu,
kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR atau DPRD atau DPD dan DPRD. Nah, yang D yaitu demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Jadi yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum yang disebut legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Yang kedua yaitu kekuasaan negara memberikan keadilan hukum yang disebut legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Dan yang ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum yang disebut legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Dan yang terakhir, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum yang disebut legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Selanjutnya yang E yaitu demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan atau biasa disebut division and separation of power dengan sistem pengawasan dan perimbangan atau check and balance. Selanjutnya F, demokrasi dengan hak asasi manusia. Nah, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Selanjutnya yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwah dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideren atau pertimbangan, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. Selanjutnya yaitu demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara ya, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. Dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu demokrasi kemakmuran. Demokrasi dan kemakmuran.
Demokrasi ini bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonom daerah dan keadilan hukum. Sebab persamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran atau welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, ini terakhir sudah, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Semuanya sama rata. Apa sebenarnya yang menjadi karakter utama demokrasi Pancasila? Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter, yaitu ada kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. 3 karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Cita-cita kerakyatan merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan atau terlibat dalam proses pengembalian atau pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita-cita permusyawaratan memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Adapun cita-cita hikmat kebijaksanaan merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, peri kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai nilai yang dikandung dalam demokrasi Pancasila, simaklah ilustrasi berikut. Nah, di sini ada ilustrasi atau cerita ya. Di sini seorang tukang judi mengatakan bahwa masalah judi adalah halal karena urusan judi merupakan urusan usaha manusia untuk mencari nafkah. Pendapat tersebut itu bijak dan benar menurut dirinya sebagai manusia. Tetapi apakah kalian yakin bahwa Tuhan merestui perbuatan judi seperti yang dikatakan manusia tadi? Jawabannya tidak. Tuhan tidak merestui perbuatan judi. Apapun alasannya, kalau demikian, perbuatan judi tidak mengandung nilai hikmat. Jika demikian, maka bertentangan dengan nilai demokrasi Pancasila. Nah, itu. Dari ilustrasi tersebut tergambar oleh kita bahwa demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan demokrasi di negara lain. Apa nilai lebihnya? Nah, di sini demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu sebagai berikut. Pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
Dan yang F, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Selanjutnya, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Nah, itu ya. Itu merupakan beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Jadi demikianlah beberapa nilai lebih demokrasi Pancasila yang merupakan corak khas budaya demokrasi di Indonesia. Pelaksanaannya bagaimana? Tentunya berpulang kepada kemauan kita sendiri. Apakah kita mempunyai kemauan untuk melaksanakannya dalam menyelesaikan suatu persoalan atau tidak? Tanya kepada diri kalian sendiri. Terima kasih. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.